Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh datang ke hadirat Tuhan melalui ibadah online ini untuk tetap memuji dan menyembah Dia. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Baik, saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian dari PPK nomor 12, Suci, Suci, Suci. Kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap anugerah-Mu dan berkat-berkat-Mu yang mengalir kepada kami umat-Mu setiap harinya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai kami. Engkau yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami, memberkati kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Kami mengucap syukur Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, juga memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami, baik dalam setiap pikiran kami, perkataan kami maupun perbuatan kami. Kiranya Engkau senantiasa mengampuni kami dan memberkati kami, sehingga kami layak datang ke hadirat-Mu Bapa. Terlebih pada saat ini, kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan melalui ibadah online ini. Kiranya Engkau senantiasa menyertai jalannya ibadah online ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya boleh jadi hanya di dalam kehendak-Mu Bapa. Dan Engkau juga boleh memberkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, dan juga hamba-Mu, Guru Injil Gede Mudare yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah online ini ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan membaca nats pembimbing yang pada hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11 yang demikian bunyinya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Biarlah melalui ayat ini kita boleh dapat dikuatkan untuk tetap senantiasa rindu datang ke hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Mari kita naikkan pujian kita katakan satu hal yang kurindu. Baik, saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan iman rasuli kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Gede Mudara. Namun sebelumnya, mari kita nyanyikan pujian Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Pujian ini sekali lagi kita katakan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini diberi kesempatan lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa minta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Tolonglah kami orang yang lemah dan terbatas ini, kiranya Roh Kudus memberi hikmat dan kemampuan supaya kami bisa memahami setiap maksud dan rencana Tuhan melalui firman yang akan kami dengar.
dan bukalah setiap sudut hati kami supaya kami sungguh-sungguh memiliki hati yang mau ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Dan abdi-Mu juga yang terbatas ini Tuhan kiranya memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan jadikan abdi-Mu ini sebagai alat di tangan-Mu untuk menyampaikan segala maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan, karena kami akan dengan setia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah membaca salah satu artikel yang mengatakan bahwa salah satu sifat manusia yang paling menonjol adalah takut menderita. Jadi kalau kita pikir-pikir ya benar juga, siapa juga yang mau menderita. Ya. Kalau bisa supaya kita itu berbahagia ya, di bumi dan di akhirat. Ya, waktu kita hidup di bumi supaya kita kaya raya dan kalau mati masuk surga. Itu semua ya keinginan kita. Dan kalau bisa penderitaan itu kita tolak. Ya. Jadi hampir semua orang menolak penderitaan. Oleh karena itu ketika kita diperhadapkan pada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan seperti krisis, ujian hidup, masalah, sakit penyakit dan lain sebagainya, banyak di antara kita yang cenderung memiliki respon negatif, ya, seperti marah, ya, bersungut-sungut, kecewa, putus asa dan lain sebagainya. Padahal sikap-sikap demikian menjadi penghalang besar bagi tujuan dan rencana Tuhan bagi hidup kita. Jadi sikap-sikap kita yang sering bersungut-sungut, kecewa, putus asa, apalagi menyalahkan Tuhan, itu bisa menjadi penghalang dan masalah besar dalam tujuan dan rencana Tuhan bagi hidup kita. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu, artinya supaya tujuan dan rencana Tuhan tidak terhalang, ya, harus ada sesuatu yang perlu kita tahu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saja kita bersama-sama membuka kitab suci kita. Ya. Kalau tidak memiliki kitab suci, tab suci juga boleh. Roma 8 pasal 20, Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat nas di atas menyatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di bagian mananya Allah turut bekerja? Di sini kita lihat ada kata dalam segala sesuatu. Berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun. Dan Allah turut bekerja dalam semuanya itu. Jadi dalam situasi dan kondisi, Allah turut bekerja dalam semuanya itu. Termasuk situasi yang kita alami pada saat ini, di mana Tuhan juga turut bekerja di dalam situasi dan kondisi yang kita alami pada saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali ya, kita belajar memahami
cara Allah bekerja. Karena Ia tidak pernah menjanjikan hidup orang percaya itu akan bebas dari masalah. Melalui setiap peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dalam hidup kita, Allah bekerja menggunakan semua hal tersebut, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dalam hal ini tidak bisa dibantah bahwa Allah membutuhkan sarana untuk mendewasakan rohani orang percaya. Untuk menuju kedewasaan itu memang tidak mudah atau tidak bisa muncul secara otomatis. Harus ada perjuangan, harus ada proses di mana Allah memberi kebaikan kepada orang percaya yang menjadi umat pilihannya. Jika masalah atau penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita bisa bandingkan dari perkataan Ayub dalam Ayub 5 pasal 17 dan 18. Yang dikatakan seperti ini, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika masalah atau penderitaan itu seizin Tuhan, dan Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebaliknya, jika segala sesuatu berjalan dengan mulus atau dengan baik, seringkali membuat kita terlena dan iman pun tidak bekerja secara maksimal. Oleh karena itu penting bagi kita tahu bagaimana cara kerja Allah. Karena ayat ini menjelaskan dalam segala situasi dan kondisi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Artinya bahwa Allah tidak pernah lepas tangan. Sebab Dia dapat mengkondisikan segala sesuatu dalam rangka memberikan hal-hal yang baik kepada kita yang mengasihi Dia. Kita bukanlah orang-orang yang mudah putus asa. Kita bukanlah orang-orang yang mudah bersungut-sungut, kecewa. Ya. Jika kita memahami cara kerja Allah. Jadi penting untuk kita ketahui bagaimana cara Allah bekerja. Ada kalanya Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang menurut penilaian kita sebagai hal yang buruk tersebut sebagai cara dan sarana untuk membentuk kita, mempersiapkan kita, dan menggenapkan rencananya. Bangsa Israel sempat bersungut-sungut ketika Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir melalui padang gurun yang dipimpin oleh Musa. Dengan tujuan membebaskan mereka dari penderitaan perbudakan dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Itulah kebaikan Tuhan. Jadi membebaskan mereka dari penderitaan perbudakan dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Itu adalah kebaikan Tuhan. Tetapi bangsa Israel tidak memahami bahwa itu adalah proses bagi mereka agar sampai kepada tujuan mereka, yaitu tanah Kanaan. Banyak yang bersungut-sungut dan menyalahkan Musa, seolah-olah Musa menipu mereka. Dan bahkan ada yang ingin kembali ke Mesir, menjadi budak kembali. Seburuk-buruknya menjadi budak, masih bisa makan roti, makan daging. Itu karena mereka tidak paham akan cara kerja Allah.
Jadi mereka bersungut-sungut karena tidak mengetahui bagaimana cara Allah bekerja. Contoh lain dalam Alkitab, ya, Maria dan Marta misalnya, ya, dalam Yohanes 11 ayat 5 dan 6. Maria dan Marta pernah berargumentasi dengan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus saudaranya itu sakit, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari di mana dia sedang berada pada saat itu. Sengaja dia tinggal 2 hari. Nah, kemudian setelah 2 hari Tuhan Yesus pergi ke Betania, tempat di mana Maria dan Marta berada. Tetapi Lazarus sudah mati dan sudah 4 hari ada dalam kuburan. Sudah dikubur 4 hari. Kemudian Maria dan Marta itu kelihatannya kecewa. Dan mereka menganggap bahwa Yesus itu tidak peduli dengan mereka. Maria dan Marta menganggap bahwa pertolongan Tuhan sudah terlambat. Itu karena mereka tidak mengerti akan cara kerja Allah, maksud dan tujuan Allah. Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat atau menginginkan rancangan kecelakaan bagi kita. Bapak Ibu Saudara bisa cek di Yeremia 29 ayat 11. Ya, Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat atau menginginkan rancangan kecelakaan bagi kita. Tetapi sebaliknya bahwa Allah selalu menginginkan hal-hal yang baik kepada kita sebagai umatnya. Selain itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu juga kita ketahui bahwa Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas atau cara yang instan. Tuhan tidak pernah bekerja memakai jalan pintas atau serba instan. Pada saat Firaun membiarkan bangsa Israel pergi keluar dari Mesir, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Padahal itu jalan yang paling dekat. Firman Allah mengatakan jangan-jangan mereka menyesal ketika mereka menghadapi peperangan dan ingin balik ke Mesir. Dan Allah menuntun mereka berputar melalui padang gurun menuju ke laut Teberau. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Tuhan memimpin bangsa Israel itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Sebenarnya bisa saja Allah itu menghalau bangsa-bangsa lain untuk mempermulus perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Bisa saja. Tetapi itu tidak baik untuk pembentukan karakter mereka. Mereka akan tetap memiliki karakter budak. Jadi mereka akan tetap cengeng, ya, bersungut-sungut, tidak tahan banting. Oleh karena itu Tuhan mengajak mereka berputar melalui padang gurun menuju laut Teberau. Jadi diuji, imannya diuji supaya mereka itu tahan banting. Ya, imannya teruji. Karena orang-orang yang bisa masuk ke tanah perjanjian adalah orang-orang yang sudah teruji imannya. Jadi perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan gambaran dari perjalanan kekristenan kita, ya, menuju sorga. Jadi orang-orang yang bisa masuk sorga adalah orang-orang yang teruji imannya. Jadi kita tidak bisa bicara kalau saya ini sudah tahan uji, kalau kita belum pernah ikut ujian. Jadi orang yang tahan uji itu adalah orang yang sudah melewati ujian dan keluar sebagai pemenang.
Itulah orang yang disebut tahan uji. Dan itu memang proses Tuhan. Jadi bagi Allah proses itu lebih penting daripada jawaban doa kita. Ya. Sebaliknya kita segalanya mau cepat selesai, ya. Segalanya inginnya serba instan, ya. Ingin cepat kaya saja. Banyak orang yang pergi ke Gunung Kawi, ya, supaya cepat kaya, ya. Dan ada yang supaya cepat dapat pasangan hidup, ya, pergi ke dukun. Dan kalau cintanya ditolak, dukun yang bergerak. Jadi kita itu, ya, ingin segalanya itu cepat selesai, serba instan. Itulah keinginan kita. Sebaliknya, Tuhan mau agar kita menjalani prosesnya, ya. Karena Tuhan tahu kita mampu melakukannya kalau kita percaya. Ada banyak contoh dalam Alkitab orang-orang yang hidup dalam proses, bukan serba cepat atau instan. Ya, salah satunya adalah Yusuf. Kita semua sudah tahu, ya, kisahnya Yusuf. Yusuf bermimpi bahwa dia akan jadi seorang pemimpin, ya. Tetapi dia harus melewati proses atau dia harus menjalani proses. Pertama dia dibuang ke sumur tua, kemudian dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya sendiri. Lewat itulah Yusuf sampai ke Mesir. Ya, tetapi tidak selesai sampai di sana. Setelah di Mesir menjadi budak, Yusuf juga difitnah oleh istrinya Potifar. Kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ya, singkat cerita, akhirnya Yusuf keluar dari penjara, kemudian menjadi seorang perdana menteri di Mesir, menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Jadi Allah di sini mau supaya kita itu menjalani prosesnya, ya. Karena Tuhan tahu kalau kita mampu untuk melakukannya, kalau kita percaya, ya. Oleh sebab itu Yesus berkata dalam Matius 25 ayat 23, ya, jika kamu setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi kalau kita paham cara Allah bekerja, maka tidak ada peluang, ya, bagi kita untuk bersungut-sungut. Kalau kita tahu maksud dan rencana Tuhan atau bagaimana Tuhan bekerja, tidak ada peluang bagi kita untuk protes kepada Tuhan, apalagi mengkambing hitamkan Tuhan, menyalahkan Tuhan. Ya. Tapi sebaliknya iman kita, ya, akan semakin kuat menantikan yang terbaik dari rencana Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini janji Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita semua, ya. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala situasi dan kondisi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini adalah janji Tuhan yang sungguh luar biasa. Janji Tuhan yang sungguh indah. Ya. Tetapi kepada siapakah janji firman Tuhan ini ditujukan? Ya. Janji firman Tuhan yang indah ini dikhususkan hanya bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi bukan janji firman Tuhan ini ditujukan secara umum bagi semua orang percaya, bukan. Ya, tapi ditujukan hanya bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ya, walaupun, ya, jadi artinya bukan semua orang percaya akan menerima janji ini. Walaupun, ya, banyak orang percaya yang hampir setiap hari, ya, bernyanyi, ya,
Aku mengasihi engkau Tuhan. Tapi hatinya selalu ada benci, fitnah, iri hati. Jadi itu bukan mengasihi Tuhan. Jadi janji ini dikhususkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan cara untuk mengasihi Tuhan adalah dengan terus-menerus mentaati firman-Nya. Jadi itu caranya. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Jadi kita harus terus-menerus mentaati firman-Nya. Kita harus tetap di dalam firman-Nya. Tetap itu artinya terus-menerus. Jadi tidak berubah kalau kita ingin menerima janji Tuhan. Bukan sekarang kita setia, besok tidak. Sekarang kita taat, ya besok lupa. Bukan gitu. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang dengan terus-menerus mentaati firman-Nya. Dalam berbagai situasi apapun, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap tidak akan menyalahkan situasi, keadaan, maupun menyalahkan Tuhan. Jadi sesulit apapun masalah yang kita hadapi, jangan sampai kita mempersalahkan Tuhan. Sebab Dia baik dan Dia selalu memberi yang terbaik kepada kita. Itulah kerinduan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengajaran firman-Mu yang sungguh mendidik kami agar kami tidak terseret oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, tetapi justru di dalam kami menghadapi masalah-masalah dalam hidup kami, kami semakin bertekun di dalam Tuhan. Sehingga dengan demikian kami akan melihat dan merasakan kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dan mengumpulkannya di rumah masing-masing, atau juga melalui transfer ke rekening Bendahara GPMRI Denpasar. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kami datang akan membawa persembahan kami. Biarlah senantiasa Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan dalam setiap pekerjaan. Apapun yang dikerjakan Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati dan membuat berhasil. Dan juga kiranya Tuhan Engkau memberkati buat yang belum bisa memberikan, kiranya Engkau senantiasa juga memberkati dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, biarlah persembahan ini kami bawa ke hadapan-Mu sebagai ucapan syukur atas setiap berkat yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah persembahan kami, biarlah boleh dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur lewat ibadah online kami pada pagi hari ini, kami dapat diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau ajarkan kami untuk kami selalu bersyukur dan kami mengerti akan kerja Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Juga Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong memberkati hamba-Mu dalam segala sesuatu, bahkan dalam pelayanan, pekerjaan, bahkan dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saat pagi hari ini kami akan menaikkan doa syafaat kami. Terkhususnya Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang turut bekerja dalam bangsa kami, bahkan dalam kondisi saat ini yang terjadi, kami percaya Tuhan, bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam segala sesuatu yang terjadi. Bapa, kiranya Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan, bahkan setiap para pemerintah yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa kami. Tuhan, kiranya memberkati mereka, bahkan menaruh setiap apapun yang menjadi pekerjaan mereka dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau memberkati setiap kesehatan, kekuatan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup mereka, bahkan tanggung jawab yang besar untuk mereka jalankan, bahkan semuanya itu Tuhan untuk mendatangkan kebaikan untuk bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap gereja-gereja Tuhan, bahkan setiap para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani jemaat. Bahkan juga Tuhan, Engkau taruh dalam hati mereka untuk terus membawa jiwa, menyelamatkan banyak jiwa yang saat ini dalam frustasi, dalam masalah pekerjaan, dalam masalah rumah tangga, bahkan juga dalam segala sesuatu yang mereka gumuli. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terkhususnya Tuhan, kami berdoa menyerahkan gereja kami, gereja pemberita Injil-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, guru-guru Injil, majelis jemaat, bahkan juga Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Tuhan, Engkau memberkati dalam keluarga, pelayanan, bahkan juga setiap pekerjaan usaha mereka. Terlebih khususnya Tuhan, kami berdoa menyerahkan Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Made Tommy. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu dalam masa usianya saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati bahkan dalam kesehatan, kekuatan, pergumulan hidup, bahkan juga Tuhan dalam mengelola panti asuhan saat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati segala kebutuhan hidup, bahkan setiap pergumulan lainnya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan menyediakan semuanya itu tepat pada waktunya. Engkau memberkati setiap anak, cucu, menantu dalam setiap rencana-rencana, program, bahkan setiap pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan yang sama akan memberkati hidup mereka, masa depan, bahkan setiap pekerjaan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Juga kami berdoa menyerahkan semua sidang jemaat-Mu Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan juga Tuhan dalam pekerjaan usaha, bahkan saat ini yang dalam keadaan sakit. Tuhan, tolong Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa darah tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk ibadah online kami setiap minggunya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus bekerja, bahkan terus Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani di berbagai gereja di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini menjadi doa kami, ini menjadi pergumulan kami Tuhan. Kami percaya Allah yang berkuasa, Allah yang akan memberkati bahkan menjawab setiap doa dan pergumulan kami tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk doa berkat pada hari ini akan dipimpin oleh Guru Injil Gede Mudare. Namun sebelumnya kita naikkan doksologi.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa dengan kasih-Nya melindungi kita. Tuhan Yesus Kristus dengan firman-Nya mendidik kita. Dan Roh Kudus dengan hikmat dan kuasa-Nya yang melampaui manusia, memimpin dan menyertai hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.